video kali ini aku akan membahas film yang sudah lama aku tonton, tapi masih berkesan banget nih sampai sekarang. Tarzan Park, film India ini benar-benar menyentuh hati loh, dan aku yakin kalian juga bakal merasakan hal yang sama. Kita akan membahas cerita karakter-karakternya dan pesan moral yang luar biasa dari film ini. Siap-siap kelepek ya. Kita masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu mengenal para tokoh dalam film Tarzan Park. Film ini diramaikan oleh beberapa karakter yang sangat berkesan dan mempunyai peran penting dalam menggerakkan cerita ini. Tokoh yang pertama ada Ihsan Awasthi, bocah yang seringkali dimarahi oleh gurunya dikarenakan tidak bisa membaca maupun menulis karena disleksia. Lalu ada Ram Shankar Nikum, yaitu guru seni yang sabar yang menjadi sosok penting dalam mengubah hidupnya si Ihsan ini. Kemudian ada orang tua Ihsan yang masing-masing mempunyai cara pandang yang berbeda dan pendekatan yang berbeda terhadap anaknya. Dan jangan lupa ada temannya Ihsan yang juga mewarnai perjalanan hidupnya. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu Ihsan Awasthi. Ihsan adalah seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun yang cerdas dan memiliki imajinasi yang sangat kaya. Namun, ia kesulitan belajar karena disleksia. Karena itu, Ihsan kesulitan membaca dan menulis. Ia sering dihukum dan dianggap nakal oleh gurunya dan teman-temannya. Sifatnya Ihsan adalah sensitif, kreatif, dan penuh penasaran. Ia berbakat dalam seni dan menggambar, tetapi kesulitan belajar membuatnya merasa terisolasi loh teman-teman, dan tidak dipahami. Ihsan adalah tokoh utama yang perjuangannya menyoroti pentingnya memahami dan mendukung anak-anak kebutuhan khusus. Tokoh yang kedua yaitu Ram Shankar Nikum. Nikum adalah guru seni baru di sekolah Ihsan yang menyadari bahwa Ihsan menderita disleksia. Ia berusaha membantunya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Nikum digambarkan sebagai guru yang penyayang, penyabar, dan kreatif. Ia memiliki pemahaman mendalam terhadap siswanya dan tentang cara mendidik anak-anak yang berbeda dan sangat peduli pada siswanya. Nikum menunjukkan empati terhadap Ihsan dan berupaya mengubah cara pandang orang tua dan guru lainnya terhadapnya. Lalu karakter yang ketiga yaitu ada Maya Awasthi. Maya adalah ibu Ihsan yang sangat mencintai dan berusaha mendukungnya. Meskipun awalnya sangat tidak memahami masalah yang dihadapi Ihsan. Ia digambarkan sebagai sosok yang penuh kasih sayang dan perhatian, namun juga bingung dan khawatir tentang perkembangan anaknya. Tekanan sosial karena pandangan masyarakat yang menganggap Ihsan bermasalah juga sangat membebaninya. Yang keempat yaitu ada tokoh Mr. Awasthi. Mr. Awasthi adalah ayah Ihsan yang lebih kaku dan berfokus pada pencapaian akademik anaknya. Ia tidak memahami masalah yang dihadapi Ihsan dan lebih mengutamakan nilai akademik daripada kebahagiaan anaknya. Sifatnya keras dan disiplin sering membuatnya frustasi karena tidak memahami Ihsan dan lebih menekankan hasil akademik daripada memahami kesulitan yang dihadapi anaknya. Tokoh kelima, Raffi Kumar. Raffi adalah teman sekelas Ihsan yang memahami kondisi Ihsan. Ia memiliki sifat yang baik dan peduli, sering mendukung Ihsan ketika merasa terabaikan.
film Tari Zaman Par adalah Ramsakar Nikum. Nikum adalah satu-satunya orang dewasa dalam film yang benar-benar memahami kesulitannya Ihsan. Ia tidak hanya melihat Ihsan sebagai anak yang nakal atau anak yang bodoh, tetapi memahami bahwa Ihsan memiliki kondisi yang berbeda. Nikum tidak menyerah pada Ihsan. Ia sabar dan membimbingnya. Bahkan saat Ihsan menolak atau berfrustasi, ia terus mencari cara untuk membuat Ihsan belajar dan berkembang dengan caranya sendiri. Nikum menggunakan seni sebagai metode pembelajaran yang efektif bagi Ihsan. Ia memahami bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda dan cara belajar yang unik. Ia tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tapi pada perkembangan emosional dan kreativitasan Ihsan. Di sini, Nikum menunjukkan bahwa seorang guru yang peduli dan memahami dapat membuat perbedaan besar dalam kehidupan seseorang anak. Ia menjadi contoh inspiratif bagaimana pendidikan harus berpusat pada anak, bukan pada sistem atau target nilai semata. Sebagai calon guru, film Tari Zaman Par memberikan banyak pembelajaran yang dapat diterapkan dalam profesi mengajar. Film ini menunjukkan bahwa setiap anak memiliki cara belajar dan potensi yang berbeda. Ihsan meskipun terlihat nakal, ternyata memiliki bakat seni dan imajinasi yang luar biasa. Sebagai calon guru, kita harus peka dan terbuka terhadap keunikan setiap anak, bukan hanya fokus pada nilai akademis semata. Film ini menggambarkan bagaimana disleksia pada mempengaruhi kemampuan belajar anak. Bagaimana calon guru kita perlu memahami tanda-tanda kesulitan belajar seperti disleksia, ADHD, atau kesulitan lain. Dengan pengetahuan yang cukup, kita dapat membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar dan memberikan dukungan yang tepat. Nah, itu tadi ulasan tentang Tari Zaman Par. Film ini benar-benar meninggalkan kesan yang mendalam ya. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian semua lebih peduli dan memahami anak-anak di sekitar kita, terutama mereka yang memiliki kesulitan belajar. Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk memimpin dan meraih potensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.